Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aydan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya membawa rahmat, tetapi sosok beliau sendiri adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Syariat dan ajaran yang dibawa berlaku untuk segala zaman, tempat, dan waktu, dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun. Maka Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah solusi di dalam mengatasi berbagai macam persoalan dunia. Dari mulai persoalan keluarga, persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan di dalam mengatur bangsa dan negara, Islam itu selalu memberikan solusi. Dalam situasi aman, dalam situasi perang, dan dalam situasi adanya penyakit dan wabah sekalipun, maka syariat agama Islam itu selalu memberikan solusi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda negeri kita, termasuk melanda Jakarta. Alhamdulillah, saat ini sudah mulai landai. Harapan kita mudah-mudahan pada tahun 2021 ini pandemi COVID-19 itu segera berakhir. Ini semua adalah tidak lepas dari peran umat Islam bahu-membahu, berjibaku bersama-sama di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Kalau pemerintah sejak awal kita dianjurkan bagaimana memutus mata rantai COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang kemudian ditambah lagi menjadi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam, seluruh ulama, termasuk para DKM masjid, ikut urun rembuk bersama-sama. Kalau hanya sekedar memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, itu hanya bagian dari upaya lahiriah. Sedangkan wabah ini tidak ada pernah lepas bagian dari makhluk Allah. Maka ketika Islam berbicara menangani pandemi COVID-19 itu bukan hanya 3M, masker, cuci tangan, menjaga jarak, tetapi mari bersama-sama menerapkan 3M yang lain di dalam kaitan dengan upaya batiniah. Dengan kekuatan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan 3M. Mendawamkan wudu, memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini adalah senjata yang paling ampuh di dalam memutus mata rantai COVID-19. Mendawamkan wudu artinya harus selalu bersih, menjaga wudu. Dan ini semua adalah peran umat Islam yang ahli ibadah. Ketika dia mendawamkan wudu, artinya dia selalu bersih. Kalau kita ingin tahu, kebersihan yang paling utama adalah selalu dipelihara oleh orang yang ibadah. Orang yang sholat itu kita pastikan pasti dia bersih. Bersih badannya, bersih pakaian yang dia pakai, dan bersih tempat yang dia gunakan. Bahkan bukan hanya sekedar bersih, tetapi juga suci. Orang lain boleh membersihkan badan dengan menggunakan air sebanyak-banyaknya, pakai sabun yang harganya mahal. Itu baru hanya sebatas kebersihan lahiriah. Tetapi orang yang ibadah, orang yang mendirikan sholat itu selain bersih lahiriahnya, juga bersih batiniahnya dengan cara dia berwudu, menghilangkan hadas kecil. Maka ketika orang itu membersihkan badan, kemudian dia bersuci dengan berwudu, maka dia orang yang suci lahiriah dan batiniah, bukan hanya sekedar mencuci tangan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah menjaga wudu, yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi Al-Quran merupakan obat dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu
nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Dilanjutkan dengan sholawat, kekuatan doa. Orang yang bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya diawali dengan sholawat kepada baginda Nabi. Sekhusyuk apapun doa kita, apapun permohonan kita, tidak diawali dengan sholawat, maka masih ada hijab, ada penghalang antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada hijab, kecuali diawali dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi, maka diserukan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu yang ketiga adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapapun yang bisa memutus wabah ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita minta adalah memohon kepada Allah sebagai usaha batiniah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iman kita kuat dengan menerapkan 3M, maka imun pun harus kuat. Bagaimana imun harus kuat? Pertama adalah selain olahraga yang cukup, makan makanan bergizi, yang terpenting adalah menjaga hati, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap musibah pasti ada hikmah. Ada hikmah di balik musibah. Ketika adanya pandemi COVID-19 ini, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari semua itu. Oleh karena itu, jangan pernah berburuk sangka, baik berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berburuk sangka kepada sesama manusia. Sebab berburuk sangka inilah yang akan mendatangkan berbagai macam penyakit, bukan hanya corona, tetapi jauh lebih dari itu akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain manakala hati kita selalu disertai dengan suudzon. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah ketika kita berhusnuzon, berbaik sangka, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Ketika ketenangan hati dia sudah dapati, maka menghadapi pandemi ini dia tetap tenang dan tersenyum, tidak stres, tidak ada ketakutan yang berlebihan. Sebab ketakutan yang berlebihan itu justru akan membawa kita kepada penyakit-penyakit yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jaga iman, jaga imun, insya Allah kita akan menjadi aman. Nah, supaya kita aman, ikuti protokol kesehatan. Kalau sudah kita aman, maka akhirnya kita amin, mohon diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Saya kembali bahwa syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang membawa solusi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Dan Islam itu selalu menjawab tantangan zaman. Ketika zaman ini rusak, Islam menjadi solusi. Ketika krisis, baik krisis ekonomi, krisis akhlak, dan lain sebagainya, maka Islam adalah sebuah solusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, dosa para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul judi wal karam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa bataghu ridwana wa sabbasahu wa khafu sultana wa astaidu liyamin tazillu fihi alqadam wa la yanfa'un nadam yawma la yanfa'u malun wa la banun wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala ta'ala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalana وبلغ مما يرضيك أجلنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه